Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Ayu Gayatri dengan nomor NIM 2215654089, nomor absen 25, kelas 2D Akuntansi Perpajakan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang dimana saya membuat sistem kasir secara otomatis. Cara kerjanya itu seperti ini contohnya. Misal saya membeli barang ini, something sunscreen, sebesar harganya 65.000 sebanyak 2, lalu tinggal enter. Nah, maka di jumlah ini dikali dengan harga dengan banyaknya. Jika ditambah, maka akan secara otomatis tercatat di kolom yang di sebelah sini. Dan total itemnya juga secara otomatis akan menghitung berapa jumlah barang yang dibeli. Dan ini untuk menyimpan data. Nah, maka data yang disimpan ini jika sudah selesai melakukan pembelian akan mendapatkan bukti pembeliannya itu nota belanja. Nah, lalu data yang tadi akan masuk secara otomatis tercatat di daftar transaksi yang ini. Ini 7 Juli, pada hari ini 7 Juli, sebanyak 2 tadi, dan juga akan tercatat di daftar barang. Kita tadi membeli something sunscreen SPF. Nah, kita cari di ini. Ini something sunscreen. Nah, tadi kita sudah membeli sebanyak 2 barangnya, maka akan juga tercatat di daftar barang itu. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana rumus apa saja dan gimana cara bisa sistem kasir ini secara otomatis. Nah, dalam sistem kasir ini karena saya ingin bisa membuatnya secara otomatis, menginput data kasir secara otomatis, membuat nota secara otomatis, dan juga laporan profit penjualan yang secara otomatis. Maka dari itu, sebenarnya ini menu yang paling utama ya teman-teman, karena yang kayak daftar barang, daftar transaksi, nota belanja itu semuanya data tambahan untuk membantu bisa menginput yang melakukan yang kolom-kolom yang di sini. Nah, tentunya pada yang sheet pertama saya membuat ini home-nya, gimana ada daftar barang, transaksi kasir, daftar transaksi, dan nota belanja. Nah, pada tombol-tombol ini saya menggunakan fitur link yang terdapat di sini, di insert ini. Kenapa saya menggunakan fitur add a hyperlink ini? Karena agar memudahkan kita jika di sheet-sheetnya itu kita ingin kembali ke sheet sebelumnya atau sheet selanjutnya. Jadi tidak perlu mengklik-klik lagi sheet-sheet yang di bawah ini, perlu kayak ya scroll seperti ini. Jadi cukup misalnya saya ke daftar barang. Nah, saya pengen lagi nih ke nota belanja. Nota belanja tinggal klik di sini. Ke nota belanja saya pengen balik ke transaksi kasir deh gitu. Jadi secara tidak perlu mengklik-klik sheet yang di bawah tersebut. Nah, lanjut saya akan menjelaskan sheet yang kedua, yaitu saya membuat daftar barang, yang dimana daftar barang ini saya membuat beberapa kolom yang dimana ada nama barang, harga beli, harga jual, stok awal, terjual, stok akhir, kas masuk, dan profit atau keuntungan penjualan. Nah, saya juga menambahkan di samping kanan ini untuk mencatat nomor nota dan total nota. Nah, nomor nota ini juga akan secara otomatis dia mencatat yang dihasilkan dari transaksi kasir ini di sini. Nomor transaksi ini secara otomatis akan tercatat di sini setiap melakukan transaksi, dan total nota ini dipakai untuk menjumlahkan seberapa banyak sudah nota yang masuk. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama pada kolom nama barang, harga beli, dan harga jual stok awal itu saya menentukan nilainya sendiri, dan ini bebas ya teman-teman mau menggunakan nama barangnya ini mungkin jenis pakaian atau jenis elektronik dan lain-lainnya. Nah, pada kali ini saya menggunakan sampel yaitu barangnya skincare ya, atau untuk perawatan wajah. Dan harga beli, harga jual ini juga bebas teman menentukan sendiri. Ini saya menentukannya sendiri dari bawah, dan juga di stok awal saya juga sama ratakan semuanya 100. Nah, pada kolom terjual ini saya menggunakan rumus utama itu VLOOKUP.
Kenapa saya menggunakan rumus VLOOKUP? Karena VLOOKUP itu kan digunakan untuk mengambil data yang secara vertikal atau lurus. Nah, saya ingin yang hasil transaksi jualnya itu bisa tercatat di sini, didapat datanya dari daftar transaksi. Makanya itu saya menggunakan rumus VLOOKUP yang seperti ini dicatatnya. Di sini VLOOKUP dan lookup value-nya itu diarahkan ke sini karena kan nilai yang sama di daftar transaksinya itu yang mana. Nilai yang mau kita ambil itu yang mana, ini C9, lalu saya mengambilnya kan di daftar transaksi. Oke, saya itu dulu, cancel, biar tidak terubah. Nah, di daftar transaksi. Nah, jika menggunakan rumus VLOOKUP itu, jangan lupa ya teman-teman, ini dari nomor dari ini, kolom yang ini, C8 ini, di blok semuanya sampai ke bawah sesuai berapa banyak kolom yang di sini. Gitu. Lalu jangan lupa diabsolutin seperti ini ya teman-teman. Kenapa dia harus perlu diabsolutin? Karena agar datanya itu tidak bergerak atau berpindah-pindah gitu. Kadang nanti malah terjadinya error. Lalu karena ini apa artinya 3? Karena kan di daftar transaksi tadi ini terdapat 3 ini artinya kan nilai yang kita pengen ambil di sini, daftar nama barang di daftar transaksi itu di kolom ketiga, seperti itu. Dan ini juga pada 0 karena nilainya tidak ada, dan ini juga menunjukkan tanda yang ini itu fungsinya untuk mencakup teks kosong dalam hitungan. Nah, seperti itu teman. Dan saya juga menambahkan if and a, kenapa? Agar jika yang terjadi penginputan itu tidak terjadi error teman-teman, seperti errornya itu kadang dia tuh NA yang hashtag N garing A. Nah, untuk menghindari hal tersebut saya menambahkan rumus ini, if and a. Lalu kita lanjut ke stok akhir, di mana stok akhir ini saya mendapatkan nilainya dari stok awal dikurangi dengan terjual, maka akan secara otomatis terkurang berapa sih stok dan terjualnya, seperti itu. Misalnya contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan udah stok awalnya 100, sudah terjual 2, maka secara otomatis dengan menggunakan rumus tersebut akan terhitung secara otomatis sesuai stok akhir yang didapat, yaitu 98. Nah, saya menggunakan if error ini juga untuk menghindari terjadinya error seperti yang sama fungsinya seperti if and a, agar tidak terjadinya error NA gitu. Intinya seperti itu. Dan kas masuk itu saya dapatkan nilainya dari ini. Harga jual dikali dengan barang yang sudah terjual. Seberapa banyak sih gitu barang yang udah terjual, jadi tinggal di enter, nanti hasilnya seperti itu. Seperti ini contohnya 55 dikali barang yang udah terjual itu 2, yaitu kas masuknya jadi totalnya 110. Saya menggunakan if error juga sama seperti penjelasan yang saya tadi, agar menghindari kesalahan terjadi error. Dan profit keuntungan penjualan itu saya mendapatkan nilainya dari sini. Karena kan keuntungan penjualan berarti seberapa banyak sih barang yang udah kita jual dengan harga sekian dan berapa keuntungan yang kita dapat. Nah, jadi saya mendapatkan nilainya itu awalnya dari kas masuk, baru dikurang dalam kurung harga beli dikali dengan terjual, maka akan mendapatkan keuntungan penjualan. Nah, saya juga tetap menambahkan semua if error ya teman-teman, rumus yang saya pakai itu karena untuk menghindari kesalahan data atau error. Nah, sudah semua ini, dan lanjut ke nomor nota. Saya perbesar sedikit biar lebih jelas. Di dalam nomor nota ini dia secara otomatis akan terisi sesuai transaksi kasir, seberapa saat kita melakukan transaksi penjualan, maka secara otomatis data yang dari sini akan tercatat di daftar barang di sini sesuai seberapa banyak kita melakukan transaksi. Dan ini tidak memakai rumus apa-apa karena nanti akan saya jelaskan di rumus VBA yang saya pakai kenapa bisa secara otomatis seperti ini. Nah, lalu ada kita ke total nota. Nah, total nota ini saya gunakan rumus count A seperti ini. Kenapa saya menggunakan rumus count A? Karena count A sendiri berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong pada sel tertentu, sehingga saat menggunakan rumus ini akan secara otomatis terhitung berapa banyak sudah nota yang masuk. Nah, seperti ini count A
saya arahkan ke tabel di nomor nota. Seberapa banyak sih nota yang masuk, maka secara otomatis akan terhitung di sini. Seperti itu tuh. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan ke sheet berikutnya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sheet yang sudah saya buat yang ketiga, yaitu daftar transaksi. Nah, pada daftar transaksi ini saya tidak menggunakan rumus apa-apa, tapi saya membuat beberapa kolom ini seperti ini. Nomor transaksi, tanggal, nama barang, harga banyak, dan jumlah. Nah, saya juga menggunakan tabelnya ini yang sudah bisa difilter gitu ya teman. Jadi misalnya saya mau cuma nomor nota yang ini SIB2 gitu, saya cuma memilih ini bisa difilter, jadi kayak bebas. Misalnya teman-teman cuma mau ngeliat yang nomor nota yang ini gitu, yang SB2, nah cuma bisa munculnya seperti ini gitu. Gimana cara membuatnya? Itu saya menggunakan dia membuat table gitu ya teman-teman. Ini sebagai contoh saya buatnya seperti ini. Jangan lupa di blok dulu yang mana tabelnya nanti teman-teman buat seperti ini kan, lalu klik yang ini, table. Lalu akan jangan lupa di checklist yang ini, maka akan secara otomatis dia akan membentuk seperti ini. Nah, disesuaikan teman-teman maunya seperti apa gitu. Oke. Ini nanti saya akan jelaskan gimana bisa daftar transaksi ini secara otomatis tercatat, yang dimana data-data itu didapetin dari transaksi yang sudah kita lakukan di sini. Dia itu kan seperti nama barang, tanggalnya, harga, nomor transaksi, dan itu semua yang tercatat itu mendapatkan data yang dari sini. Nanti saya akan jelaskan di penjelasan tentang rumus VBA yang saya pakai. Dan saya akan melanjutkan penjelasan ke sheet berikutnya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan tentang sheet yang saya buat yang ini. Keempat adalah transaksi kasir. Nah, ini seperti ini tampilan transaksi kasir yang sudah saya buat. Ini bebas ya teman-teman, ingin membuatnya seperti apa, sekreatif mungkin. Nah, ini adalah project atau contoh yang sudah saya buat untuk project saya. Nah, dimana dalam kolom-kolom yang sudah saya buat ini tentunya saya udah memasukkan rumus-rumusnya, dan pada tombol ini seperti batal, simpan data, dan tambah itu harus menggunakan rumus VBA yang dimana nanti saya akan jelaskan dan bagaimana cara membuatnya. Nah, teman-teman bisa membuatnya seperti ini ya, dilihat saja, diikutin, atau mungkin sekreatif mungkin kalian seperti apa mau membuatnya. Dan saya akan menjelaskan kolom yang pertama yang saya buat, yaitu nomor transaksi, yang mana akan berpengaruh juga kepada sheet daftar transaksi dan daftar barang. Gimana sih tadi secara kok bisa tercatat secara otomatis gitu, nggak perlu ngetik satu-satu gitu. Nah, di sini saya menggunakan, karena saya pengen nomor transaksinya itu gabungan antara huruf dan angka, sehingga saya menggunakan rumus ini. Teks. Ini rumus utamanya itu yang ini ya teman-teman. If error ini yang sudah saya jelaskan tadi. Pokoknya rumus-rumus yang di sini saya tambahin if error agar tidak terjadinya kesalahan atau error seperti NA itu. Itu saya disclaimer dulu dari awal ya teman-teman, biar tidak menjelaskan berulang-ulang kenapa kok setiap rumus yang saya pakai itu if error saya tambahin. Itu yaitu untuk menghindari errornya data atau NA itu seperti itu. Nah, maka di ini singkatan ini bebas ya teman-teman, maunya dalam nomor transaksinya itu mau dipakai yang kayak apa hurufnya tuh mungkin bebas sih, mau nggak harus 3 huruf atau itu 1 juga bisa, atau dan lain-lainnya. Karena ini saya singkatan dari ceritanya, ini tokonya saya Skin Your Base, jadi saya menyingkatnya SYB. Jangan lupa dikasih tanda petik itu, titik 2, baru diketik dan lalu kita masukkan rumusnya teks. Dimana rumus teks itu kan mengubah cara angka muncul dengan menerapkan pemformatan ke dalamnya dengan kode format. Nah, jadi karena itu agar bisa saya kan karena ingin menggabungkan antara angka dan dengan teks, jadi makanya harus menggunakan rumus ini. Lalu ada count A seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Count A itu berfungsi untuk menghitung nilai sel. Ini tuh untuk menghitung nilai sel pada nota yang dibuat pada sheet sebelumnya yang ini teman-teman. Dia akan secara otomatis masuk di sini. Nah, yang ini tadi. Yang ini ya teman-teman. Untuk itu, oke, saya enter dulu. Oke.
digit sini. Nah, ini bakal secara otomatis masuk ke situ. Makanya ini di bloknya ini datanya kan di tabel nota tadi, tabel nota yang di sini. Ini kan tabel notanya ini. Diklik di bloknya tuh yang ini ya teman-teman. Jadi nanti cara ke bawah dia akan otomatis tercatat secara otomatis. Lalu ada plus 1. Plus 1 itu karena kan penjualnya tuh berulang-ulang, nggak mungkin cuma sekali. Jadi makanya setiap misalnya nota yang pertama baru ada nota lagi, berarti nota yang kedua, baru ada lagi ini nanti angkanya kalau misalnya seperti ini kan 7, berarti di plus 1, berarti nanti selanjutnya nota selanjutnya itu adalah SYB 008 seperti itu. Dan ini juga digitnya itu bebas ya teman-teman, mau seberapa, saya mau pakai digitnya 3. Dan ini sudah saya jelaskan tadi kenapa dipakai ini. Rumus yang tadi sebelumnya udah saya jelaskan kenapa memakai itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Saya enter dulu. Nah, pada kolom today saya memakai rumusnya ini sama dengan today lalu buka kurung dan tutup kurung. Kenapa saya memakai rumus ini? Karena dia akan secara otomatis kapan sih kita buka aplikasi ini. Misalnya kita buka aplikasinya pada hari ini, maka akan tercatat sesuai tanggal hari ini. Misalnya besok tanggal 8 Juli. Nah, maka saat kita membukanya pada besok hari, dia akan berubah ini. Dia bakal berubah jadi 8 Juli 2023 seperti itu. Nah, cukup simpel ya teman-teman. Nah, dan nama barang ini saya menggunakannya itu data validation, yang dimana akan menampilkan data-data yang terdapat pada sheet daftar nama barang yang ini teman-teman. Nah, kan saya pengennya jadi kita nggak perlu tuh ngetik satu-satu, pengen ini, pengen jadi kita menggunakannya agar secara otomatis bisa memilih lewat sini. Nah, bisa dilihat gitu apa saja sih barang yang pengen kita beli gitu teman-teman. Gimana sih cara membuatnya? Yaitu di sini kita ke bagian data, lalu klik ini teman-teman. Ini data validation ya. Nah, ini lalu jangan lupa di terkolom yang mana yang pengen teman-teman pakai buat data validation itu ya, kan tadi nama barang. Nah, jangan lupa di ini allow-nya itu dipilih list, lalu ini source-nya itu kemana, data yang pengen teman-teman pakai itu yang mana. Kalau contohnya punya saya tuh yang ini ya teman-teman, nih daftar barang di bloknya tuh yang headernya nggak usah di blok, jadi di blok aja nama-nama barang yang pengen divalidasi. Nah, jangan lupa diabsolutin yang seperti saya jelasin agar tidak berubah-ubah gitu datanya. Lalu di end. Dan sudah seperti ini kan teman-teman, lalu klik OK saja, nanti akan secara otomatis dia akan membuat seperti ini. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk bolak-balik gitu ke sheet sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut ke harga. Nah, harga ini saya menggunakan rumus VLOOKUP, yang dimana kan tadi udah saya jelasin VLOOKUP itu adalah untuk mengambil data yang secara vertikal atau lurus. Nah, saya jangan lupa saya disclaimer lagi ya teman-teman, pasti di beberapa rumus yang saya buat di sini saya menggunakan if error. Nah, kenapa? Karena agar tidak terjadinya kayak NA gitu. Dan lanjut, kenapa saya menggunakan rumus VLOOKUP? Nah, bagian mana datanya yang mau saya ambil, yaitu ini nama barang kan. Dari nama barang ini mau bisa terlihat muncul nilainya gitu, nilai harganya maksudnya. Nah, dari datanya itu saya ambil dari mana? Saya ambil dari daftar barang ini. Daftar barang, ingat C9 dan E36. Saya kali dulu dari daftar barang. Nah, ini. Ini jangan lupa lagi teman-teman, kalau mau pakai rumus VLOOKUP itu jangan lupa di blok seperti ini semuanya. Tapi di bloknya nggak usah pakai header, nggak usah sampai bawah teman-teman, sampai nama barang yang terakhir itu aja. Lalu nanti jangan lupa diabsolutin. Oke, jangan lupa diabsolutin seperti ini. Tinggal dipencet kalau di laptop itu Fn plus F4 itu bakal diabsolutin. Nah, lalu pada kolom ketiga, karena kan di daftar barang tadi harga jual itu pada kolom ketiga ini 1, 2, 3 gitu. Lalu kenapa kita menggunakan akhirannya itu false? Karena kalau kita menggunakan true itu dia harus data yang berurutan, karena kita kan pasti membelinya itu
muncul nama-nama barangnya kan secara acak, pengen yang mana. Jadi kita menggunakan false gitu. Dan ini sudah yang saya jelaskan tadi kenapa pakai ini, bisa teman-teman cek tadi. Oke, lalu kita lanjut ke banyaknya. Ini tidak perlu diisi rumus apa-apa ya teman-teman, ini bisa diketik manual saja yang seperti sudah saya contohin di gimana cara saya memakai sistem kasir ini. Jadi setelah teman-teman mau beli berapa banyak barang itu nggak usah dikasih rumus apa-apa. Nah, di jumlah ini saya dapatkan nilainya dari harga dikali banyaknya barang. Nah, maka akan muncul nilai atau sebesar berapa sih jumlah gitu harganya setelah membeli misalnya 2 barang, berapa harganya yang muncul gitu. Kenapa sudah saya disclaimer ya tadi teman-teman kenapa menggunakan if error. Oke, saya cek dulu biar tidak terjadi rubah. Nah, total item ini saya menggunakan rumus count A karena count A sendiri kan berfungsi untuk menghitung semua jumlah barang yang muncul hanya tidak cuma sekali gitu. Jadi ini count A kan dihitung berapa sih item yang dibeli yang tercatat di kolom ini, di jumlah ini. Makanya saya count A lalu di mana kolom yang pengen dihitung jumlahnya gitu secara otomatis. Nah, saya memilih di sini jumlah sampai ke bawah gitu, teman. Bebas ini mau ngebloknya sampai mana ya, teman-teman. Ini bebas terserah aja. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke grand total. Dimana grand total ini rumus utamanya pakai sum. If error sudah saya disclaimer tadi kenapa ya. Jadi tidak perlu saya menjelaskan ulang-ulang. Sum sendiri kan berfungsi untuk menambah atau menjumlahkan dalam grup sel tertentu yang dimana jadi kita tidak perlu kayak misalnya seperti ini teman-teman, misalnya sama dengan ini ditambah ini itu terlalu lama dan membuang-buang waktu teman. Jadi ada rumus sum yang bakal mempersingkat waktu untuk menjumlahkan data tersebut. Nah, bagaimana cara menggunakannya itu tinggal klik sum baru diikutin data sel yang mana mau dijumlahin gitu. Seperti ini bisa teman-teman lihat gimana. Ini bebas juga teman-teman mau ngebloknya itu sampai kemana, itu bisa sampai ke bawah, paling bawah banget sheetnya itu bisa banget. Nah, lalu jangan lupa ditambah di ini diikutin ini, lalu udah tinggal di enter. Nanti dia akan mencatat berapa sih jumlah harga-harga barang yang sudah dibeli itu nanti masuknya ke grand total. Nah, kalau di bagian kolom bayar ini tidak perlu dikasih rumus apa-apa karena ini untuk uang yang mau dibayar buat barang yang dijual. Barang yang dibeli itu seberapa. Misalnya di grand total kan misalnya 150.000. Nah, mau bayarnya orangnya itu 200.000. Jadi makanya kita nanti akan mencatatnya secara manual di sini. Misalnya uangnya seberapa yang mau untuk dibayarkan pada barang yang dibeli. Nah, untuk kolom kembali saya menggunakan rumus if dan value. Seperti yang kita ketahui, rumus if itu digunakan untuk menguji suatu data perbandingan apakah nilai tersebut benar atau tidak. Nah, sedangkan value sendiri digunakan untuk mengkonversi data teks menjadi numerik, seperti data angka, tanggal, dan waktu. Nah, di sini dimana saya mendapatkan nilainya ini, value-nya jangan lupa teman-teman didapatkan dari bayarkan berapa, sebesar berapa nilai value-nya, lalu sama dengan 0. Jadi juga pada 0, nilainya 0, lalu ini value true-nya kan 0, baru value if false-nya itu diisi dengan ini. Dari bayar dikurangin grand totalnya, jumlah keseluruhannya. Kan kembalian, kalau loginya kan kembalian yang hasil kita bayar terus uang yang kita bayarkan seberapa, misalnya 200.000, lalu ternyata grand totalnya itu sebesar 150.000 saja. Pokoknya ini untuk pengurangan dari kita membeli, itu kembalian yang kita beli gitu. Seperti ini ya teman-teman. Oke, tinggal di enter, nanti udah semuanya seperti itu. Lalu, nah ini juga saya ada menambahkan ini teman-teman, rumusnya ini if
rumus if saya menggunakan seperti ini karena kenapa saya menggunakan agar bisa kita nggak perlu mengklik maksudnya mengetik angkanya ini secara satu-satu gitu teman-teman, kayak 1, 2, 3 gitu klik mana. Nah saya menggunakan rumus seperti ini agar misalnya ada nama barang saya tambahkan, pasti nanti dia secara otomatis 2, 3, 4 nggak perlu saya mengetik secara manual. Dan di rumus if sendiri kan tadi sudah saya jelasin gimana untuk menguji suatu data perbandingan apakah nilai tersebut benar atau tidak menggunakan ini. Nah datanya sesuaiin aja ini di mana nih, seperti ini ya teman-teman, bisa diikutin gimana makanya kan sesuai nih 4 berarti kurang dari, lebih dari, lalu pakai tanda yang petik ini, lalu pada kolom yang mana yang mau dia menyesuaikan seperti apa yang pengen nanti data-data selanjutnya itu seperti apa yang mau diikutin, plus 1 karena kan 1 tambah nanti selanjutnya ada nama misalnya barang yang masuk 1 lagi berarti nanti yang kedua ada lagi yang kedua plus 1 barang yang masuk lagi berarti ketiga, makanya dia akan membaca ya kan berurutan seperti itu. Dan lalu di ini jangan lupa ini sudah saya jelasin apa artinya ini tadi, tidak perlu saya jelaskan kembali lagi. Oke, sudah, nanti maka secara otomatis dia akan 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah gitu, teman-teman. Oke, di sini tidak ada saya menggunakan rumus apa-apa, ini saya bebas. Nah, dan nanti akan saya jelasin gimana cara membuat tombol-tombol ini dan gimana sih cara berfungsinya dengan rumus VBA yang akan saya jelaskan nantinya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan saya di mana saya akan menjelaskan gimana cara membuat tombol-tombol ini dan bagaimana cara memasukkan rumus VBA-nya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa kegunaan tombol ini. Yang pertama, tombol batal itu untuk melakukan pembatalan transaksinya. Jadi misalnya kita sudah menginput barangnya di sini, tapi ternyata tidak jadi gitu. Jadi klik saja batal dan akan otomatis terhapus. Lalu untuk tombol simpan data ini untuk menyimpan data-data yang sudah tercatat di kolom di sini akan otomatis tercatat di daftar transaksi dan daftar barang. Lalu kalau untuk tombol tambah sendiri ini juga untuk mencatat seperti nama barang, harga, banyak, dan jumlahnya itu ke kolom yang di sini secara otomatis. Jadi tidak perlu kita mengetik satu-satu gitu. Nah, ada rumusnya masing-masing tombol itu mempunyai rumusnya tersendiri dan saya akan menjelaskan nantinya di penjelasan rumus VBA yang saya pakai. Lah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gimana cara membuat tombol-tombolnya ini, tidak menggunakan kotak, tidak menggunakan objek atau shape yang biasa aja teman-teman, tidak. Nah, kita harus ke developer dan menyalakan desain mode. Jika teman-teman itu belum aktif nih di bagian sininya, belum ada developer, jangan khawatir, tinggal kita ke file, lalu ke more, pilih option, lalu kita ke customize ribbon. Nah, biasanya di sini belum tercentang atau terchecklist di laptop teman-teman, di Microsoft Excel teman-teman. Jadi di checklist aja, lalu diklik OK. Nanti maka secara otomatis akan muncul yang di sini. Lalu gimana cara membuatnya? Sudah muncul seperti ini, ke developer, lalu pencet design mode. Kalau belum aktif seperti ini, kalau udah aktif tuh dia seperti ini teman-teman. Nah, jangan lupa lalu pencet insert, pilih yang aktif X control ya teman-teman, yang ini seperti ini. Disesuaikan aja gimana besar kecilnya itu teman-teman mau buat tombolnya. Saya seperti ini, lalu klik properties. Nah, di sini itu teman-teman ikutin aja ya ke CMD, misalnya simpan gitu. Kenapa CMD itu ini nih bakal digunain buat di rumus VBA-nya nantinya gitu. Dan ini buat namanya bisa teman-teman ganti bagian caption. Bagian caption ini simpan. Oh, ini agak terubah dia karena belum saya ketik apa tadi. CMD simpan. Ini bebas. Jangan lupa selalu nambahin CMD teman-teman buat tombol-tombol yang dibuat nantinya seperti batal, simpan data, dan tambah gitu ini. Dan untuk warna pun atau juga fontnya itu bisa dirubah ya teman-teman, bebas teman-teman mau pakai gimana.
Ini kenapa tidak mau, karena soalnya di rumus VBA saya sudah tidak ada memasukkan ini, jadi tidak perlu teman-teman. Nah, udah seperti ini. Kayak itu, ini sebagai contoh aja teman-teman kalau mau lihat gimana sih tombol yang sudah saya buat ini, misalnya simpan data. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oh ya, tadi karena tidak mau, karena saya sudah menggunakan CMD simpannya, maaf. Jadi bebas nanti gimana teman-teman nyimpannya gitu, nama untuk di rumus VBA-nya itu, penanda gitu. Nah, ini saya rubah captionnya simpan data, CMD-nya simpan gitu, karena tadi udah ada. Lalu yang batal propertiesnya juga sama seperti ini. Cuma ini CMD batal, baru namanya itu batal, captionnya batal. Lalu sama juga ditambah seperti itu juga, propertiesnya kita buka, ini CMD tambah, dan captionnya tuh tambah. Itu bebas teman-teman, gimana caranya. Oke? Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan tentang project saya, yang dimana saya akan membahas tentang tombol-tombol yang sudah saya buat ini, gimana sih cara menggunakan rumusnya, dan gimana berfungsinya rumus tersebut. Langsung saja, jangan lupa dinyalakan dulu desain mode-nya, lalu klik yang ini. Nah, ini rumus yang saya pakai pada tombol tambah. Ini sampai end stop ini aja teman-teman. Oke, saya jelaskan dulu ya, private sub CMD tambah klik itu. Nah, di mana CMD tambah ini adalah sebuah subroutine dalam VBA atau Visual Basic for Application yang akan dieksekusi ketika tombol tambah itu diklik. Nah, subroutine ini akan berfungsi untuk menambahkan data transaksi ke tabel transaksi pada sheet transaksi kasir berdasarkan inputan yang diberikan. Jadi gampangnya itu pada transaksi yang dilakukan di sebelah kanan ini akan secara otomatis terinput ke kolom yang di sebelah kiri, yaitu sesuai data-data namanya mereka gitu, range-nya mereka gitu. Misalnya kalau nomor transaksi bakal tercatat di kolom nomor transaksi gitu. Tanggal juga tercatat di tombol tanggal dan sebagainya. Lalu saya akan jelaskan dulu subroutine-nya yang berfungsi ini satu persatu gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama ini kan ada sheet, baris pertama ini ada sheet transaksi select, memilih sheet, artinya itu memilih sheet transaksi untuk memastikan kita berada pada sheet yang benar sebelum memproses data. Lalu ada baris-baris selanjutnya itu mengambil yang ini teman-teman, yang ini berguna untuk mengambil nilai input dari beberapa sel yang digunakan untuk transaksi gitu. Misalnya dari sel yang sebelah situ, mengambil nilainya itu untuk diinput ke kolom sebelahnya. Itu teman-teman. Ini kan nomor transaksi sama dengan range di kolom berapa gitu. Ini kan di kolom L8 teks gitu. Berarti artinya mengambil teks dari sel L8 sebagai nomor transaksi gitu. Seperti ini yang selanjutnya juga sama artinya gitu. Jumlah, range, value. Jadi kalau value berarti kan ini contohnya jumlah sama dengan range di L14 berarti value itu mengambil nilai dari sel L14 itu sebagai total harga. Itu ya teman-teman. Setelah itu ini dilakukan validasi inputan jika isian masih ada yang kosong. Nah, akan dilakukan validasi untuk memeriksa apakah ada inputan yang kosong. Jika ada salah satu inputan yang kosong, maka akan muncul pesan peringatan. Dan kode akan keluar dari subroutine menggunakan pernyataan exit sub. Seperti itu, ini misalnya nggak lengkap gitu kita ngisinya, nanti akan muncul text box gitu untuk peringatan gitu. Kalau datanya itu belum lengkap, kita belum ngisinya dengan lengkap, maka akan muncul nanti exit sub gitu, diklik, harus diisi dengan lengkap baru dia mau memproses data tersebut. Lalu jika semua inputan itu sudah lengkap, kode akan melanjutkan, misalnya kita udah menginputnya lengkap, ngisi kolom yang sebelah kanan itu udah lengkap, maka kode akan melanjutkan ke baris berikutnya, yang baris sebelah kiri itu ya teman-teman yang saya buat, kolom sebelah kiri maksudnya. Baris tersebut memilih sheet transaksi kasir kembali untuk memastikan kita berada pada sheet yang benar sebelum memasukkan data. Lalu kode kemudian mengambil nilai total data itu
dari sel L18 yang menyimpan jumlah item pada tabel transaksi. Itu ya teman-teman, yang kolom yang paling bawah itu yang sebelah kanan, yaitu total item itu. Selanjutnya baris-baris yang dipilih pada tabel transaksi tersebut kayak nama barang, tanggal dan lain-lain itu akan copy, akan disalin dan ditempelkan pada kolom yang sebelah kiri yang saya buat itu ya teman-teman. Maksudnya selanjutnya yang dipilih tabel transaksi akan disalin, yaitu selection copy dan ditempelkan jadi active sheet-nya ke paste gitu. Active sheet-nya itu yang sebelah kiri ya itu teman-teman. Setelah itu udah semua udah tercopy, udah tersalin gitu kan. Setelah itu data berhasil ditambahkan ke tabel transaksi. Beberapa sel pada sheet transaksi kasir yang berisi inputan akan dikosongkan. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu teman-teman udah diinput, dia udah disalin ke kolom yang sebelahnya, maka secara otomatis nanti dia akan terhapus gitu. Akan mempersiapkan untuk inputan selanjutnya. Dengan demikian subroutine ini memungkinkan setelah data udah berhasil kan input, nah baru terakhir fokus akan kembali kepada L11 ya teman-teman. Udah akan ke L11 di sheet transaksi kasir untuk mempersiapkan inputan selanjutnya. Dengan demikian, subroutine ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan data transaksi ke tabel transaksi pada sheet transaksi berdasarkan inputan yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan tombol-tombol yang selanjutnya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan saya ke tombol berikutnya, yaitu tombol simpan data. Oke, di sini saya menggunakan rumus yang ini, tombol simpan datanya. Kayak gini ya teman-teman dari sini. Oke. Saya jelaskan sedikit dulu. Sub simpan data adalah sebuah subroutine atau sub dalam VBA (Visual Basic for Application) yang digunakan untuk menyimpan dari sheet transaksi kasir ke sheet daftar transaksi dalam lembar kerja Excel, serta mengosongkan isian data dan tabel transaksi di sheet transaksi kasir. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih subroutine ini berfungsi itu. Ini rumus-rumusnya ini berfungsinya seperti apa. Oke, yang pertama pada sheet pertama itu kan sheet transaksi kasir ini select digunakan untuk memilih sheet transaksi kasir itu sebagai kerja lembar yang aktif. Nah, pada baris kedua itu ada range C12 offset dalam kurung 1,0 select. Berarti artinya itu memilih sel berada di kolom C dan baris ke-12, kemudian offset sebanyak 1 baris ke bawah. Ini digunakan sebagai titik awal untuk menentukan area data yang akan disalin. Nah, baru pada baris ketiga, if range ini L18 sama dengan 1 dan L18 itu sel total item yaitu teman-teman. Ini gunanya ini berfungsi memeriksa apakah nilai sel di L18 itu atau di sel total item adalah 1. Jika benar, berarti hanya ada 1 item transaksi, sehingga area data yang akan disalin adalah dari titik awal, yaitu baris ke-13 kolom C, hingga sel yang berada di sebelah kanan sampai akhir data di baris tersebut. Lalu lanjut, jika kondisi pada baris ketiga bernilai salah, dinilai dari sel L18 itu bukan 1, maka baris keempat dan kelima akan dijalankan. Baris keempat, range selection, nih yang range selection, comma selection, and dalam kurung XL to right, tutup kurung, select. Akan menyeleksi area data dari titik awal hingga sel yang berada di sebelah kanan sampai akhir data di baris tersebut. Selanjutnya di baris kelima ada range selection. Range selection and XL down. Tutup kurung, select. Ini berfungsi untuk akan menyeleksi area data dari titik awal hingga sel yang berada di sebelah bawah sampai akhir pada kolom tersebut. Nah, setelah itu area data yang disalin dipilih dari baris ke-6,
selection copy yang akan menyalin area data tersebut. Lalu selanjutnya ada sheet daftar transaksi, yaitu dipilih sheet yang akan dipaste, yaitu sheet daftar transaksi itu. Selanjutnya akan digunakan. Nah, selanjutnya sheet daftar transaksi ini digunakan untuk memilih, yang ini rumus yang ini ya teman-teman, itu digunakan untuk memilih sheet daftar transaksi sebagai lembar kerja yang aktif. Nah, yang rumus yang ini lagi, rumus ke-7 dan ke-8 ini berfungsi untuk menentukan lokasi tempat data akan ditempelkan atau dipaste di sheet daftar transaksi. Jika sel di kolom C pada baris ke-7 ditambah 1, baris ke bawah adalah kosong, maka titik awal untuk menempelkan data adalah di sel tersebut. Jika tidak, maka akan mencari sel terakhir yang berisi dengan data menggunakan range C7 NXL down. Yang ini teman-teman offset 1,0 dan select. Setelah itu active sheet paste akan menempelkan atau paste data yang sudah disalin sebelumnya ke lembar kerja aktif, yaitu sheet daftar transaksi. Kemudian dilanjutkan mengosongkan isian data dan tabel transaksi di sheet transaksi kasir. Di sheet transaksi kasir itu yang di kolom yang sebelah kiri itu teman-teman akan dikosongkan secara otomatis. Baris ke-14, sheet transaksi kasir dipilihkan select memilih sheet transaksi kasir sebagai lembar kerja yang aktif, itu ya transaksi kasirnya yang jelas. Baru range ini, range C13H107 itu rumus yang ini teman-teman berfungsi untuk mengosongkan seluruh tabel transaksi dengan mengatur nilai dari sel C13H107 itu menjadi kosong. Seperti itu teman-teman. Lalu kembali lagi, ini menampilkan harinya lagi. Kembali lagi, ini dia ke L11, L13. Untuk ini, rumus yang ini tuh untuk menyiapkan kolom yang udah kosong, untuk menyiapkan kolom yang tadi itu di kolom transaksi yang sebelah kiri itu menyiapkan untuk transaksi selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Dan saya akan melanjutkan penjelasan ke tombol berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi. Tadi tertinggal kalau misalnya di tombol simpan itu terdapat rumus yang satunya lagi, yang ini. Rumus tambahannya teman-teman bisa nanti ditaruh di bagian simpan data. Nah, saya akan menjelaskan sedikit yang ini. Rumus yang ini digunakan untuk apa? Nah, subrutin ini berfungsi untuk memeriksa apakah ada transaksi yang dilakukan sebelum menyimpan data, memberikan konfirmasi kepada pengguna, dan menjalankan beberapa prosedur terkait penyimpanan data. Nah, maka dari itu, rumusnya ini berfungsi seperti berikut. Yang baris pertama, if range L18 value sama dengan 0, then ini tuh berfungsi untuk memeriksa apakah nilai di sel L18 itu atau di sel total item adalah 0. Jika benar, berarti belum ada transaksi yang dilakukan, sehingga muncul pesan peringatan dengan text box gitu atau message box bahwa data tidak dapat disimpan karena belum ada transaksi. Nah, setelah itu kode akan keluar dari subrutin menggunakan pernyataan exit sub. Lalu yang kedua, jika transaksi telah dilakukan, nilai di sel L18 itu bukan 0. L18 bukan 0, maka kode akan melanjutkan ke baris berikutnya. Baris tersebut pesannya itu sama dengan MSG box. Nih, apakah ingin melanjutkan proses simpan data? Baru VB question plus VB yes no, dalam kutip konfirmasi menampilkan kotak pesan dengan pernyataan apakah pengguna ingin melanjutkan proses simpan data. Jika kita memilih yes, bisa klik yes, di tombolnya ada pilihan yes sama no. Jadi kalau tidak, bisa pilih tidak. Nah, baris berikutnya itu if pesan sama dengan FB yes, then
ini berfungsi untuk memeriksa apakah pengguna memilih ya gitu untuk melanjutkan proses simpan data. Jika benar, maka pesan konfirmasi dengan message box itu akan ditampilkan bahwa data berhasil disimpan. Yang ini ya teman-teman, berhasil disimpan. Lalu setelah itu 3 prosedur dipanggil secara berurutan. Yang pertama itu cetak nota, dipanggil dengan menggunakan pernyataan cetak nota. Kemudian simpan nota dipanggil dengan pernyataan simpan nota. Terakhir simpan data dipanggil dengan pernyataan simpan data. Semua prosedur ini telah dibuat sebelumnya di modul. Nanti ya teman-teman di bagian rumus VBA untuk nota belanja. Nanti saya akan jelaskan. Oke, kita lanjut. Jika pengguna memilih tidak, misalnya kita tadi simpan datanya itu memilih tidak gitu, atau VB no pada kotak pesan konfirmasi, maka pernyataan exit sub akan menghentikan eksekusi subroutine. Dengan demikian, subroutine ini memastikan bahwa data hanya dapat disimpan jika telah ada transaksi yang dilakukan, memberikan informasi kepada pengguna, dan menjalankan beberapa prosedur terkait untuk penyimpanan data. Baik, saya akan melanjutkan ke penjelasan tombol berikutnya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan ke penjelasan tombol berikutnya, yaitu tombol batal. Kita klik dulu. Ya, ini rumusnya teman-teman untuk tombol batal. Dimana private sum cmd batal underscore klik, tutup kurung buka kurung tutup kurung adalah sebuah subroutine atau sub dalam VBA atau Visual Basic for Application yang akan dieksekusi ketika tombol batal itu diklik. Subroutine ini berfungsi untuk memeriksa apakah ada transaksi yang dilakukan sebelum membatalkan transaksi, memberikan konfirmasi kepada pengguna, dan menghapus data transaksi yang ada. Nah, maka saya akan menjelaskan beberapa subroutinnya ini berfungsi itu seperti apa. Nah, yang baris pertama itu kan ada if range L18 value sama dengan 0, dan fungsinya ini memeriksa apakah nilai di sel L18 itu atau sel total item adalah 0. Jika benar, berarti belum ada transaksi yang dilakukan. Karena itu, kode akan langsung keluar dari subroutine menggunakan pernyataan exit sub karena tidak ada transaksi yang perlu dibatalkan. Nah, jika transaksi telah dilakukan dinilai sel L18 bukan 0, maka kode akan melanjutkan ke baris berikutnya. Baris tersebut yaitu berupa pesan atau MSG box, yaitu apakah ingin membatalkan transaksi, VB question plus VB yes no, dan konfirmasi. Menampilkan kotak pesannya itu pernyataan apakah pengguna ingin membatalkan transaksi. Pengguna dapat memilih klik yes, yaitu VBA yes, VB yes, atau tidak, atau VB no. Itu adalah kegunaan VB yes dan VB no. Baru baris berikutnya if pesan sama dengan VB yes then. Fungsinya ini tuh untuk memeriksa apakah pengguna memilih ya untuk membatalkan transaksi. Jika benar, maka beberapa perintah akan dieksekusi. Lalu pertama kode memilih sheet transaksi kasir. Sheet ini teman-teman penjelasannya ya. Pertama, kode memilih sheet transaksi kasir menggunakan pernyataan sheet transaksi kasir select. Yang ini teman-teman. Selanjutnya beberapa range di sheet transaksi kasir itu diatur menjadi kosong untuk menghapus data transaksi yang dari C13 sampai H107 akan diisi dengan nilai kosong. Makanya dikasih tanda kutip 2 itu untuk mengosongkan jadi nilai kosong gitu. Sehingga tabel transaksi menjadi kosong, dan range H9 ini diatur juga menjadi kosong. L8 ini juga diatur menjadi kosong. L811 ini juga dipilih untuk fokus menjadi kosong juga, ini juga. Dan L11 ini dijadikan titik fokus kembalinya itu dipilih select.
Nah, jika pengguna memilih tidak atau VB no pada kotak pesan konfirmasi, maka pernyataan exit sub akan menghentikan eksekusi subroutine. Dengan demikian, subroutine ini memastikan bahwa pengguna hanya dapat membatalkan transaksi jika telah ada transaksi yang dilakukan, memberikan konfirmasi kepada pengguna, dan menghapus data transaksi jika pengguna memilih untuk membatalkan transaksi. Baik, saya akan melanjutkan ke penjelasan berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan ke sheet yang terakhir, yaitu di mana ada nota belanja. Nah, pada nota belanja ini saya gunakan untuk sebagai bukti transaksi hasil outputnya yang terakhir gitu. Udah barang apa saja yang dibeli oleh pembeli gitu. Nah, dalam nota belanja ini bebas ya teman-teman mau membuatnya seperti apa, tapi tampilannya sebagai kreatif dan sebebas mungkin nih. Saya membuatnya seperti ini, tuh. Nah, tentunya ini untuk ini kan misalnya nama tokonya apa, terus alamat nama tokonya gitu. Di sini juga untuk mengklik di mana gitu untuk notanya kepada yang tua alamat, ini nomor nota. Nah, di bagian tanggal ini saya isi dengan salinan dari transaksi kasir teman-teman, seperti ini ya, diambil datanya. Jadi secara otomatis tuh sama gitu. Ini tanggal yang di sini, terus otomatis juga terikut berubah-berubah gitu teman-teman sesuai transaksi yang dilakukan. Ini nomor nota juga sama, diambil datanya dari transaksi kasir yang di sini. Seperti itu aja gampangnya, oke? Lalu saya buat kolom gitu, ada nomor, nama barang, harga satuan, banyak, dan jumlahnya. Nah, ini saya menggunakan rumus di bagian sini. Yang kalau nomor ini otomatis ya manual aja teman-teman, seberapa di nota itu teman-teman memakai. Saya hanya menggunakan sampai 15 aja. Lalu ini saya menggunakan rumus utamanya itu VLOOKUP ya teman-teman, yang dimana kan VLOOKUP itu mengambil data yang secara vertikal, secara lurus gitu. Nah, saya mengambil datanya ini kan dari transaksi kasir gitu. Makanya gini C9 nilai yang mau kuncinya itu, kata kuncinya itu di mana dari kan di kolom, maka kita kan akan mengambil data itu transaksi kasir tuh yang di sini. Nah, di sini teman-teman. Yang ini ya. Nah, maka kuncinya kan harus yang mulai dari sini, nomor. Jadi, sebentar saya batalkan dulu. Nah, ini rumusnya. C9 itu yang ini, di blok ini kan kata kuncinya gitu, transaksi kasir. Nah, transaksi kasir itu yang ini teman-teman. Nah, ini jangan lupa pasti kalau rumus VLOOKUP itu di blok semuanya itu teman, tapi cuma di bloknya itu di bagian yang ini saja. Yang ini saja, headernya nggak usah ya teman-teman di blok seperti ini gitu. Jangan lupa di blok seperti itu ya kalau menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu jangan lupa juga diabsolutin, lalu dipilih gitu. Nama barang itu terdapat di kolom keberapa gitu. Ini sebenarnya ada yang saya hide ya teman-teman, A, B, C, D gitu. A, B, C, D gitu. Ada yang hide itu sebenarnya ada ini. Ada kolom tambahan sebenarnya ini. Nomor transaksi sama tanggal. Itu teman-teman harusnya seperti ini, tapi saya hide karena tidak perlu, jadi saya hide saja biar lebih rapi gitu. Nah, dipilih gitu nama barang di kolom keberapa, di kolom keempat gitu, diabsolutin, baru di false, klik pada false gitu. Memakai ininya range lookup-nya itu false. Kenapa kan false? Karena kan datanya yang tidak berurut gitu, nama-nama barang yang digunakan itu bakal tidak terurut, kecuali kan kayak urut 1, 2, 3, tapi ini kan kita bakal gunain nama barang itu kayak dari yang ketiga, kelima, balik lagi ke 1 gitu. Makanya menggunakan false. Dan call index table array-nya ini, call index-nya itu dipilih di mana datanya itu kolom keberapa gitu. Lalu ini juga mengosong, nilainya artinya kosong. Dan jangan lupa saya disclaimer lagi, pasti setiap rumus yang di sini saya gunakan if error agar tidak terjadinya error gitu. If terjadinya kayak hashtag n garing I itu seperti itu, menghindari tersebut kalian.
Dan yang rumus harga satuan juga sama menggunakan rumus VLOOKUP, tapi hanya banyaknya juga menggunakan rumus VLOOKUP. Hanya bedanya itu di bagian kolom keberapa mereka diambil datanya gitu. Sesuai kolom yang di sini ya teman-teman, dilihat di kolom keberapa mau datanya itu diambil gitu. Untuk di input ke kolom-kolom yang di sini. Oke. Itu Oke, udah teman-teman. Nah, lanjut ke bagian di total. Itu tentunya memakai rumus sum untuk menjumlahkan sel tertentu gitu. Menjumlahkan seluruhnya secara otomatis. Maka itu di blok ini seperti ini bisa teman-teman lihat gitu. Udah cukup tinggal di enter. Nanti kan secara otomatis dia akan menjumlahkan menambahkan sel-sel yang terdapat nilainya gitu secara otomatis. Lalu ada ini. Nah, di sini saya menggunakan rumus VBA juga teman-teman. Di sini kan pengen di notanya itu terbilang berapa gitu. Misalnya belanjanya itu 50.000, maka nanti itu dia bakal berubah gitu, 50.000 rupiah gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus apa sih, rumus VBA yang apa saya gunakan dan gimana fungsinya. Baik, kita lanjut langsung aja ke Visual Basic-nya itu. Di sini ke simpan nota. Yang ini ya teman-teman rumusnya saya jelaskan dulu. Sub simpan nota adalah sebuah subrutin atau dalam VBA yang berfungsi untuk menyimpan nomor transaksi ke tabel nomor nota pada sheet daftar barang. Nah, saya akan menjelaskan subrutinnya itu berfungsinya itu seperti apa. Yang pertama itu dideklarasikan dua variabel, yaitu nomor transaksi sebagai string dan total data sebagai integer. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nomor transaksi dan total data pada tabel nomor nota. Selanjutnya itu nilai dari nomor transaksi yang diambil pada sel L8 pada sheet transaksi kasir itu menggunakan pernyataan nomor underscore transaksi sama dengan sheets dalam kurung transaksi kasir range L8 baru teks gitu. Kemudian total data diambil dari sel O8 pada sheet daftar transaksi daftar barang dan disimpan ke variabel total data menggunakan pernyataan total data sama dengan sheet daftar barang range O8 value sel O8 itu pada tabel nomor nota menyimpan total data yang ada gitu. Baru yang selanjutnya data pada baris total data plus 9 total data row 9 yang ini teman-teman, maksudnya row total 9 data pada baris total data plus 9 pada tabel nomor nota di copy dan ditempelkan pada baris selanjutnya, yaitu copy destination atau ke total data plus 10 menggunakan pernyataan sheets daftar barang rows total data plus 9 copy destination sama dengan sheets daftar barang rows total data plus 10. Hal ini dilakukan untuk menambahkan baris baru pada tabel nomor nota dan menggandakan data pada baris sebelumnya. Setelah itu, lalu lanjut cut copy mode diaktifkan. Application cut modenya itu diaktifkan. Application cut copy mode sama dengan false untuk menghapus area seleksi yang terpilih. Selanjutnya ada nomor transaksi atau nomor underscore transaksi diisi ke kolom L. Di kolom L pada baris total data plus 9 pada tabel nomor nota menggunakan pernyataan sheets daftar barang range L, ini kata kuncinya total data plus 9 value dan total data value nomor transaksi nih.
Dengan demikian, subroutine ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan nomor transaksi ke tabel nomor nota pada sheet daftar barang ketika tombol tambah ditekan. Baik, saya akan melanjutkan lagi. Dalam nota belanja itu menggunakan dua rumus ya teman-teman. Tadi yang pertama, lalu yang kedua ini rumus cetak nota. Yang ini ya teman di bawah. Nah, rumus cetak nota ini adalah sebuah subroutine dalam VBA yang berfungsi untuk menampilkan tampilan peran tinjau cetak atau print preview dari sheet nota belanja. Nah, saya akan menjelaskan langkah demi langkah mengenai subroutine-nya ini. Yang pertama itu, dalam subroutine ini digunakan pernyataan sheets dalam kurung nota belanja print preview. Print preview ini Hal ini digunakan untuk mengaktifkan tampilan peran tinjau pada cetak pada sheet nota belanja. Nah, ketika subroutine ini dieksekusi, tampilan peran tinjau cetak akan muncul, memungkinkan pengguna untuk melihat tampilan yang akan dicetak sebelum benar-benar mencetaknya gitu. Subroutine ini tidak melakukan pencetakan secara langsung, tetapi hanya menampilkan previewnya gitu. Hasil bukti transaksinya itu. Hal ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memeriksa tata letak, format, dan isian pada sheet nota belanja sebelum melakukan pencetakan yang sebenarnya. Setelah tampilan pratinjau cetak ditampilkan, pengguna dapat memilih opsi cetak atau membatalkan pencetakan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, menggunakan subroutine ini, pengguna dapat dengan mudah melihat tampilan peran tinjau cetak sebelum cetak data dari sheet nota belanja. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan ke rumus PBA yang selanjutnya itu gimana biar di bagian ini tuh terbilang rupiahnya itu berubah sesuai sebanyak nilai atau harga yang kita di dalam dicatat gitu. Misalnya 50.000, maka di sini tuh terbilang 50.000 rupiah gitu. Gimana caranya? Langsung saja sini dilihat di modul ini rumus yang sudah saya pakai. Ini seperti ini ya teman-teman rumusnya. Oke. Seperti ini bisa dilihat. Ini sampai end function saja. Lalu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih rumus ini. Rumus terbilangku, dia bilang terbilangku. Oke, function terbilangku nil atau nilai string adalah sebuah VBA function yang digunakan untuk mengubah angka dalam bentuk teks terbilang berdasarkan nilai numerik yang diberikan. Fungsi ini akan mengkonversi nilai numerik yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya jika kita memasukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fungsi ini akan mengembalikan menjadi dia bentuk teks gitu, 1.234.567 gitu, sesuai urutan angkanya itu ya teman-teman. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan beberapa fungsinya itu. Yang pertama array angka 19 digunakan untuk menyimpan representasi teks dari angka 0 hingga ke 19 dalam bahasa Indonesia gitu. Kemudian ada variabel kata ini yang akan menyimpan hasil akhir dari konvensi terbilang itu. Menyimpan yang ini ya teman-teman, dia itu menjadi dari angka merubah ke kata gitu. Lalu ada variabel ini 1, 2, 3 digunakan untuk menyimpan posisi karakter saat mengambil 3 angka terakhir dari angka yang dimasukkan. Sebagai contoh itu jika nilai adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saat pertama kali di loop, variabel 1 menjadi 1 gitu. Variabel 2 akan menjadi 2 dan 3 akan menjadi 3. Posisi karakter yang diambil berubah setiap kali loop untuk mengambil 3 angka terakhir. Lalu string S akan diisi dengan nilai angka yang diinput dipadankan dengan spasi di depan sehingga panjang stringnya selalu 15 karakter. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kita selalu mengambil 3 angka terakhir tanpa memeriksa panjang input. Selanjutnya itu ada perulangan atau do while, yaitu dalam kurung ini
do while yang akan dieksekusi sebanyak 5 kali, karena kan ini hitung 5 kali, itu kurang dari 6 gitu. Karena hitung dikurang dari 6. Perulangan ini digunakan untuk mengonversi setiap 3 digit angka secara berurutan, triliun, miliar, juta, ribu, dan sisanya. Lalu setiap 3 angka, saya pindah sedikit biar agak gampang saya menjelaskannya. Setiap 3 angka yang diambil dari angka yang dimasukkan atau disimpan dalam variabel gabung. Variabel gabung ini, variabel gabung akan diuraikan menjadi bagian-bagian terbilang seperti ratusan, puluhan, dan satuan, dan kemudian dijadikan menjadi variabel kata gitu. Variabel kata gitu ya teman-teman. Variabel kata selain itu ada serangkaian pengujian kondisi if nih, untuk menentukan apakah bagian angka tersebut harus ditambahkan dengan kata kunci seperti ratus, 10, triliun, miliar, juta, atau ribu. Setelah semua bagian angka telah diuraikan dan digabungkan dengan kata kunci, variabel kata akan berisi hasil terbilang yang akan dimasukkan. Nah, fungsi akan mengembalikan nilai variabel kata sebagai hasil akhir dari terbilang angka tersebut. Nah, kita dapat menggunakan fungsi ini di Excel atau aplikasi VBA lainnya dengan memanggilnya dan memberikan nilai angka yang ingin kita ubah menjadi terbilang. Contohnya itu, kita bisa menulis di Excel sama dengan terbilangku atau dalam kurung A1 di sel lain untuk mengkonversi nilai di sel A1 itu menjadi terbilang. Pastikan juga untuk menambah tipe data yang sesuai parameter fungsi yang saat kita ingin memanggilnya gitu. Nah, ini teman-teman ya, seperti ini. Baik, itulah dari penjelasan saya tentang aplikasi sistem kasir yang saya buat untuk project Excel saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah aplikasi komputer perpajakan 1. Dan saya mohon maaf jika ada penjelasan atau kata saya yang berlibat atau mungkin susah untuk dipahami, karena dan juga Pak Suwin, dosen Apkom, saya memohon maaf jika penjelasannya itu ada berlibat atau mungkin salah, karena juga saya masih secara otodidak belajar tentang VBA itu seperti apa, karena mendapatkan referensi dari internet gitu. Dan itu saja penjelasan saya tentang proyek saya, mulai dari home, daftar barang, daftar transaksi, transaksi kasir, nota belanja, sampai di akhir. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.